freedom of from fear dan seterusnya. Tapi yang dilakukan oleh Pamela itu nggak benar, jelas nggak benar. Ya, apa namanya, dia bikin pameran gambar-gambar dan kartun Nabi Muhammad. Ini kan nantang umat Islam, ya, nantang umat Islam. Jadi kita perlu betul ini ya, kita perlu hati-hati dengan pancingan, karena umat Islam itu di sana dalam kondisi yang sangat minoritas, ya, dan kita menyesalkan ya kenapa pemerintah Amerika ya paling enggak bersuara lah seperti ini, kan sangat tidak layak, ya, sangat apa namanya, sangat menghina, ya, dan tadi memojokkan umat Islam pada posisi yang sulit, ya. Pada satu sisi ya, umat Islam itu yang paling dicintai dalam hidup ini kan Allah dan Rasulullah, ya, karena melalui Rasulullah itulah kita menerima agama Islam ini, ya. Kita tidak apa namanya, kita mengenal apa arti hidup kita, ya, dari mana kita berasal, ya, untuk apa kita apa namanya hidup di dunia, mau kemana setelah kita mati, apa itu suci, apa tidak suci, ya, apa itu artinya apa namanya kita harus berbuat baik pada sesama, menjadi rahmat bagi seluruhnya. Ya, itu kan kita tahu hidup itu bukan hanya sekedar untuk makan, itu kan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau diutus, gitu ya. Nah kemudian manusia yang terbaik, ya, manusia yang sangat mulia itu ya kemudian dihina, dilecehkan. Ya tentu umat Islam wajar loh, ya, sangat marah karena ada orang yang ayahnya dihina aja marah, ya. Bangsanya dihina juga marah, ya. Tubuhnya dihina juga marah. Ini nabinya, nabi itu lebih dari apapun dalam kehidupan seorang muslim. Ya, nah ini yang dulu sahabat-sahabat Rasulullah kalau kita lihat ya dalam peperangan sampai mereka rela mati demi Rasulullah. Dalam perang Uhud ya, ketika Rasulullah dihujani anak panah, ya, beberapa sahabat itu rela dia yang menjadi tameng hidup dari Rasulullah SAW. Gitu. Jadi umat Islam itu begitu cintanya. Ya, oleh karena itu semua mazhab dalam Islam itu bersepakat bahwa menghina Rasulullah SAW itu termasuk dalam pidana Islam, jinayah Islam itu termasuk pidana yang kelas berat. Ya, menghina. Kita di pidana kita kan menghina presiden aja ada pasal pidananya, pasal penghinaan. Waktu itu kita lihat kan ada tukang kipas sate yang mau dipidanakan sempat ditangkap polisi karena dituduh menghina presiden. Ya, dulu pernah juga di masa Pak SBY, ya, beliau melaporkan seorang anggota DPR karena mengabarkan katanya Pak SBY itu punya istri lagi. Jadi menghina presiden itu ada pidananya, ya, dalam Islam, karena Islam itu sangat mengagungkan Allah, ya, dan Rasulnya, utusan Tuhan, ya, bukan sembarangan. Utusan presiden kan ya, duta besar itu dihormati. Kalau dia dilecehkan, ya, seperti waktu duta besar kita di Brazil, ya sudah sampai ke istana presiden nggak jadi dilantik kan, kita marah semua orang Indonesia itu pelecehan. Nah sekarang bayangkan saja, utusan presiden dilecehkan sudah marah. Ini utusan Tuhan, utusan Allah, ya, dilecehkan. Itu apa nggak patut manusia itu marah? Apa tidak seharusnya manusia itu marah? Apa harus diam? Gitu. Nah itu coba ya. Jadi ini kasihan ya, kelihatan ya bagaimana kebebasan di Amerika ini tidak memiliki pijakan yang kuat ya, secara filosofis kehidupan. Ya, mereka katanya in God we trust, ya, dalam mata uangnya kan begitu, in God we trust, pada Tuhan kita percaya. Tapi Tuhannya siapa itu? Ya, kenapa Tuhan yang mereka percaya itu kalau itu betul Tuhan yang satu, ya, tapi kemudian utusan Tuhan dilecehkan, dibiarkan. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk, ya, tidak masuk. Nah, oleh karena itu coba kita lihat kasus. Tapi kemarin ini katanya beritanya ada 2 laki-laki yang nembak, ya, kemudian ditembak polisi dan mati. Ya, 2 laki-laki. Jadi apa ini? Apa namanya? Siapa ini belum jelas. Ya, dan katanya di dalam berita di suaraislam.com, ya, itu Presiden Obama masih
belum bicara ini, diam saja tentang kasus ini. Berarti ini sudah mulai ada yang bereaksi ya, di Amerika ini. Jadi kita berharap lah ya, umat Islam meskipun harus bersabar ya, tapi umat Islam harus melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tentu tidak diam ya. Misalnya bisa melakukan tindakan membalas pelecehan dari Pamela Geller ini, Geert Wilders dan lain-lain ya, balas saja gitu mereka dengan bukan dengan fisik, tapi balas dengan ungkapkan siapa mereka itu sebenarnya. Pamela Geller ini siapa sebenarnya, ya, supaya kita tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Sebenarnya tujuannya apa? Ini berita-beritanya apakah karena mata-mata kebencian, ya, atau karena ada faktor lain? Ya, kalau perlu diusulkan saja Pamela Geller ini diperiksa oleh dokter ahli jiwa supaya ketahuan kalau ternyata dia sakit jiwa. Kalau saya lihat ini sakit jiwa. Kalau orang waras saya kira tidak sampai melakukan tindakan melecehkan kenabian ini karena sakit jiwa ini macam-macam ya. Kalau orang sudah dilanda kebencian yang luar biasa ya, itu sakit jiwa juga. Ya, jadi ini kasus di Amerika ini perlu menjadi perhatian kita karena ini kan belum lama ya, kasusnya terus menerus kan kayak mancing gitu ya. Geert Wilders diundang begini. Jadi Geert Wilders yang ingat kan dulu ya pemirsa sekalian, itu kan Geert Wilders ini yang meluncurkan film Fitnah, ya, film yang juga melecehkan Al-Quran sebagainya gitu, dan menggambarkan Islam sebagai ancaman. Di akhir film Fitnah itu menarik kalau kita lihat filmnya. Di akhir film Fitnahnya Geert Wilders itu ada seruan ya, Stop Islamization, Defend Our Freedom. Nah, jadi ini freedom. Kalau mereka bicara tentang freedom, tentang kebebasan. Ya, mereka lalu bicara tentang kebebasan, freedom gitu ya. Tapi termasuk bebas menghina Nabi. Nah, ini kan tidak benar. Ya. Jadi bebas menghina Nabi, bebas apa? Mereka pun juga tidak bebas. Ya, apa mereka bebas menghina ayahnya, menghina dirinya, tidak bebas juga. Ada batasannya. Cuma bagi mereka kan agama itu tidak penting, bagi mereka Nabi itu tidak penting, bagi mereka Tuhan itu tidak penting. Maka Tuhan boleh dihina, ya, Nabi boleh dihina, ya. Tapi mereka tidak boleh menghina demokrasi, ya, tidak boleh menghina pluralisme. Nah itu katanya itu yang suci. Jadi pemirsa, kasus seperti ini, ya, penghinaan pada Rasulullah SAW ya, di Amerika yang dilakukan sekarang oleh Pamela Geller dan kawan-kawan ini, ya, itu harus menjadikan introspeksi lah bagi kita umat Islam ya, bahwa ternyata betul ya namanya walang fardo angkal yahudu walang nasoro kata tetapi amilatahum. Ya, mereka tidak akan pernah ridho ya, dengan Rasulullah. Ya. Ya tentu Rasulullah tidak diridhoi oleh mereka. Ya. Mereka tidak ridho ini karena misi beliau, karena perjuangan beliau, ya, karena perjuangan Rasulullah untuk menegakkan kalimat tauhid itu, menegakkan kebenaran. Dia nggak disukai, gitu. Tidak diridhoi. Jadi ternyata bukan hanya Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah, ya kan? Sampai sekarang pun mereka tidak ridho. Ya, ada yang tidak ridhonya halus, ada yang tidak ridhonya kasar, ya, seperti Geert Wilders, Pamela Geller seperti ini. Jadi bagi kita umat Islam, ya, justru ini menunjukkan contoh bagaimana benarnya, ya, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran itu. Ya. Oleh karena itu wajar saja dan umat Islam harus selalu siap. Ya. Kebenaran itu selalu ada tantangannya. Ya. Setan tidak pernah ridho dengan kebenaran. Setan tidak pernah suka ya, dengan orang-orang yang mau menegakkan kebenaran. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita tunggu ya, mudah-mudahan berita ini selesai dengan baik.